Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hanifi Islami dari kelas 2A Teknik Elektro akan menyampaikan materi tentang fiber atau serat optik. Fiber atau serat optik adalah suatu teknologi di dalam bidang telekomunikasi di mana dia yang mengirim data atau informasinya melalui perantara cahaya, dan cahaya itulah yang akan membawa data tersebut. Struktur fiber optik. Yang pertama, core fiber optik. Core fiber optik adalah inti dari telekomunikasi, terbuat dari kaca yang berdiameter 8-10 mm. Yang kedua, cup atau ribbon. Cup atau ribbon adalah pelindung utama fiber optik. Dalam cup ada satu atau lebih beberapa core. Fiber cup memiliki dua jenis. Yang pertama, loose buffer cup. Biasanya digunakan pada OSP atau outside plate. Yang kedua, tight buffer cup. Biasanya digunakan pada ISP atau inside plate. Yang ketiga, kabel. Kabel adalah beberapa cup yang dikumpulkan menjadi kabel. Ada beberapa jenis pemasangan kabel. Yang pertama, kabel ditanam langsung. Memiliki ciri khasnya, ada besi lapisannya. Terdiri ada PE atau jaket besi, water sable tape atau water walking pemblok air, tube fiber, seng member, yakni memungkinkan listrik melalui si kabel. Yang kedua, tipe yang paling banyak dijumpai di Indonesia, yakni dark fiber optik. Dia aman, murah, dan serta instalasinya lebih mudah. Tipe ini tidak terdapat besi, berbeda dengan kabel yang ditanam langsung. Bagian atau lapisannya, yang pertama, jaket Ripron, armit stainyap, melindungi dari kepanasan, water blocking, tab, dan fiber. Yang ketiga, ditempatkan di udara. Ditempatkan di OSP. Ada dua jenis. Yang pertama, ada jaket menyambung dengan kabel penggantung, dan ada yang tidak bergantung pada kabel penggantung. Yang terakhir, diletakkan di dalam laut. Ditanam terlebih dahulu, baru dilepas di dasar laut. Memiliki lapisan armor, yang mana lapisan armor ini memiliki ketahanan sehingga kabel tidak mudah putus di dalam laut. Cup terbuat dari besi. Subdat, yakni kabel yang dimasukkan ke dalam subdat, yang fungsinya kabel lebih aman lagi. Dalam satu subdat hanya boleh dimasukkan satu kabel, walaupun ukurannya agak besar. Di Indonesia memakai dua ukuran. Yang pertama, 32 kali 26 mm dengan ketebalan 3 mm dengan panjang pipa 200 sampai 500 meter. Yang kedua, 40 kali 30 mm dengan ketebalan 3,5 mm, panjang pipa 200 sampai 500 meter. Yang kelima, dap. Dap merupakan kumpulan dari subdat yang dimasukkan ke dap. Dalam satu dap terdiri dari 3 sampai 4 subdat. Dap merupakan pipa besar dan diameternya memiliki 4 inci atau 10 sampai 20 cm. 6. Plan atau tempat, yakni meletakkan fiber optik. Tempat meletakkan fiber optik ini ada 3. Yang pertama, di dalam tanah. Yang kedua, di udara. Dan yang ketiga, di bawah laut. Dalam meletakkan fiber optik, ialah izin dari setiap daerah yang ingin kita tanami
tanam kabel optik tersebut. Yang pertama, dalam tanah ditanam dalam ketinggian 1,5 meter. Bila ada tanda warning job, ini menandakan ada fungsi peringatan bahwa di bawah peringatan tersebut ada kabel. Yang kedua, di udara perlu izin di mana kita pasang kabel optik tersebut, apakah di jalan atau menyeberangi sungai atau sebagainya. Yang ketiga, di bawah laut. Fiber optik ditanam terlebih dahulu, baru dilepas di dasar laut dengan ketinggian 30 meter. Jika terjadi kesalahan atau fiber optik tersebut putus, maka kabel landing station shutdown otomatis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.